Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, mata kuliah Forensic Auditing yang dibimbing oleh Bapak Dr. Basyuruddin Nur SE MAK CPE, CA dan CPA. Eh, Perkenalkan kami Nazaruddin Musdar, Laila Saadah, Arianti Siska akan mempresentasikan materi tentang bukti audit, pengumpulan bukti audit sesi pertama, karena sesi-sesi berikutnya akan dijelaskan oleh tim yang berbeda. Kita mulai dengan fraud theory. Jadi di dalam satu pengadilan kita membahas fraud theory, si akuntan forensik harus memahami dan menggali informasi dari semua pertanyaan yang mungkin ada. Jadi pertanyaan yang mungkin ada diambil dari 5 pertanyaan dasar W dan 2 pertanyaan dasar dari huruf H, yaitu how. Jadi ada when, kapan, where, di mana atau kemana, what itu apa, kemudian who itu siapa yang terduganya, kemudian how bagaimana modus dilakukannya, why mengapa dilakukan hal tersebut, dan satu lagi adalah how much berapa banyak kerugian atau berapa banyak fraud yang mungkin dilakukannya. Di sini pertanyaan-pertanyaan ini dan jawabannya harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan cukup untuk disidangkan dalam pengadilan. Nah, tadi kita bicara bukti untuk mendukung jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, sejatinya ada 3 jenis bukti yang dapat dikumpulkan dan dianalisis oleh fraud accounting, yaitu pertama adalah physical and document evidence, jadi bukti fisik dan bukti dokumen. Bukti fisik ini mencakup pada bukti sidik jari, pada bukti DNA yang dikumpulkan di lokasi kejadian dan lain-lain. Bukti dokumen ini adalah bukti dokumen yang mendukung kejadian fraud tadi atau bahkan itu merupakan bukti langsung dari kejadian fraudnya. Misalnya penggelapan pajak itu tercermin dalam laporan laba ruginya gitu. Berapa laba yang dilaporkan oleh fraudsternya. Kemudian ada bukti observasi, bukti pengamatan secara langsung oleh panca indera kita. Kita melihat ke mana, kita rasakan, kita lihat, kita dengarkan bagaimana prosesnya terjadi. Kemudian yang terakhir ada interview atau wawancara. Bukti ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama bukti interview berupa wawancara biasa. Ini belum muncul dugaan, belum mengarah kepada siapapun itu. Kemudian bukti interogasi, itu bukti wawancara yang menguatkan atau bersifat tuduhan terhadap seseorang yang kita curigain. Nah, ini tahapan-tahapan, harusnya tahapan ini mengalir dari bukti satu ke bukti yang terakhir gitu ya. Karena tidak mungkin kita menginterview orang tanpa kita lengkapi dulu bukti-bukti awalnya, tanpa kita bangun suatu kasusnya gitu ya. Baru kita bisa menginterview orang-orang yang berada di sekitar bukti tersebut gitu. Jadi kita pertama kali harus melihat bukti fisiknya dulu ataupun bukti dokumennya, kemudian kita lakukan pengamatan-pengamatan, baru kita lakukan proses wawancara. Oke, untuk bukti-bukti tadi yang sifatnya eh, fisik tadi, ya kita bisa memperoleh dari lapangan langsung dari tempat kejadian perkara. Bukti-bukti fisik ini dapat kita peroleh dari teknik-teknik audit yang kita lakukan gitu ya. Kemudian dari terkumpulnya bukti-bukti fisik kita lakukan prosedur analitis seperti misalnya perbandingan rasio gitu ya. Atau kita lakukan teknik vouching, hitungan, sampling dan lain-lain rekonsiliasi ataupun konfirmasi. Kemudian observasi, tadi observasi sudah kita sebutkan. Pengawasan kesaksian rekan kerja, bukti ini seringkali merupakan bukti yang paling meyakinkan dan paling mudah dipahami oleh hakim kalau ada kekurangan terbelakang untuk memahami bukti secara utuh gitu ya. Jadi kita sampaikan bukti-bukti yang kita peroleh dari saksi dan lain-lain. Oke, berikutnya Oke, tentang wawancara itu akan dijelaskan oleh Mbak Saada. Silakan Mbak Laila. oke. Di sini seperti yang dijelaskan Mas Nazar tadi tentang bukti tentang wawancara dan interogasi. Perlu kita ketahui bahwa dua hal ini dalam audit forensik itu sangat penting, yaitu metode wawancara dan interogasi ini. Wawancara sendiri adalah percakapan di mana orang-orang yang ditanyai dan tanggapan dari mereka dicatat atas jawaban mereka, baik yang
bersifat verbal maupun non verbal. Sedangkan interogasi sendiri adalah teknik bertanya, mencari informasi yang digunakan oleh investigator untuk memperoleh informasi, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran atas keterlibatan tersangka yang kemungkinan dicurigai melakukan kejahatan. Adapun ciri dari wawancara dan interogasi adalah kalau wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan interogasi sendiri itu bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak mungkin memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Sedangkan dari tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan tujuan dari interogasi sendiri adalah mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukannya, berapa jumlah atau nilai fraud atas kerugian tersebut, seperti yang dijelaskan di awal oleh Mas Najar. Terus yang ketiga, ciri yang ketiga dari wawancara, biasanya wawancara dilakukan pada awal investigasi. Sedangkan di interogasi itu menggunakan taktik membuat pernyataan, bukan pertanyaan, gitu. Terus kalau dari sudut lingkungan, biasanya kalau wawancara itu di lingkungan atau suasana pemeriksaan yang bisa di mana saja. Artinya di sini bisa di kantor, bisa sambil berjalan kaki. Itu kalau teknik ciri-ciri dari wawancara. Sedangkan dari interogasi sendiri itu di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang di sini investigator biasanya melakukan interogasi di lingkungan yang privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, suara bising, tidak ada senjata di tempat interogasi, seperti itu. Terus kalau yang ciri kelima ya, kalau wawancara itu bersifat cair, tidak struktur. Investigator mempunyai gambaran mengenai informasi yang ingin dikumpulkan. Dan di sini biasanya investigator mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterima selama wawancara berlangsung. Sedangkan interogasi sendiri dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai kesalahan seseorang. Di sini proses dari interview sendiri. Biasanya proses interview diawali melalui introduction question. Sebelum introduction question, biasanya pewawancara berjabat tangan, menyapa, memperkenalkan diri, terus obrolan ringan, biasanya seperti membahas tentang cuaca, terus kemudian itu awal-awal melakukan pertanyaan pengantar. Namun introduction question di sini biasanya pewawancara menanyakan tujuan secara umum. Misalnya gini, saya di sini untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait tempat kerja Anda. Itu contoh-contoh pertanyaan pengantar. Yang intinya bahwa pertanyaan pengantar di sini untuk meminta kerjasama orang yang diwawancarai. Itu. Terus kalau setelah introduction question, kita beralih ke information question. Nah, di sini information question di sini itu yaitu pertanyaan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan penyelidik. Itu bisa berupa misalnya nih kalau dalam kasus pengendalian intern atau pelanggaran pengendalian. Biasanya di information question ini itu yang ditanyakan apakah Anda melihat perubahan dari rekan kerja Anda atau siapa yang melakukan rekonsiliasi di tempat kerja Anda. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang bisa didapat dari information question itu. Nah, dari pengembangan information question itu kita bisa
mengira bahwa orang yang kita wawancara ini adalah suspek atau tidak. Jika dia suspek, kita kalau dia suspek, kita beralih ke assessment question. Tapi kalau dia bukan suspek, itu langsung kita ke clouding question. Clouding question sendiri itu biasanya pertanyaan yang digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang diterima pewawancara selama wawancara berlangsung gitu. Artinya mencari persetujuan subjek bahwa akan terus bekerja sama. Itu bagian-bagian dari question clouding. Terus kalau dia suspek, itu kita ke assessment question. Nah, di assessment question ini kita diminta untuk menentukan apakah orang yang kita wawancara itu adalah tersangka berdasarkan bukti yang dikumpulkan, baik itu sebelum wawancara dan setelah wawancara. Nah, di sini bisa jadi karena jawaban yang diberikan selama wawancara. Gitu maksudnya. Artinya bisa konsisten, bisa tidak konsisten. Nah, dari assessment question ini kita bisa memperkirakan bahwa apakah ia menunjukkan tersangka atau tidak tersangka. Nah, kalau dia itu tidak tersangka, berarti kita kembali ke concluding question. Tapi kalau seandainya dia memang menunjukkan bahwa dia adalah tersangka, kita beralih ke admission seeking question. Nah, di sini bahwa pertanyaan yang dirancang di sini adalah mendorong pengakuan dari seseorang yang diduga kuat berperan dalam fraud yang sedang diselidiki. Yang intinya bahwa di assessment seeking question ini adalah pertanyaan akhir yang berakhir dengan pengakuan dari tersangka bahwa ia bersalah gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah jenis dari spesialis forensik. Satu yaitu kriminalis. Nah, kriminalis ini adalah penyidik yang mengkhususkan dirinya dalam menemukan, mengumpulkan, dan menjaga bukti fisik di tempat kejadian perkara. Jadi untuk kriminalis ini dia pastinya memiliki gelar sarjana yaitu di berbagai bidang seperti mungkin biologi, kimia, fisika, ataupun juga komputer. Nah, di sini kriminalis ini akan melakukan kegiatan yaitu seperti mengumpulkan darah, DNA, terus kemudian ada sidik jari, jejak kaki, jejak bukti atau bukti-bukti lainnya. Oke, kemudian adalah forensic scientist. Nah, kalau tadi kriminalis itu bekerja di TKP, nah sementara untuk forensic scientist sendiri bekerja di laboratorium. Nah, jadi seorang ilmuwan, maksudnya scientist forensik ini dia berfokus pada menginterpretasi bukti yang telah dikumpulkan oleh kriminalis. Nah, kemudian dikembangkan lagi. Nah, kalau untuk ilmu forensic scientist sendiri ini, dia pun juga khusus gitu. Jadi dia bergelar itu dia dokter atau sarjana, seperti kalau dokter itu di berbagai bidang seperti genetika, biologi maupun kimia. Nah, kemudian crime labs. Nah, untuk crime labs sendiri ini lebih spesifik ke pemeriksaan lab di biologi dan kimia. Jadi dari crime labs ini memiliki 5 divisi, yaitu serologi atau cairan, terus kemudian zat-zat yang tidak diketahui, maksudnya itu seperti kayak obat-obatan ataupun racun. Kemudian jejak itu seperti kayak barang-barang kecil itu yang diperiksa di bawah mikroskop, termasuk itu rambut atau serat, dan kemudian juga sidik jari. Jenis bukti yang digunakan di pengadilan itu ada 4 jenis bukti, yaitu physical, dokumenter, testimonial, dan demonstratif. Perhatikan bahwa untuk bukti pengamatan tidak termasuk di sini, karena ilmuwan forensik dan pengacara biasanya tidak memiliki kesempatan dalam mengamati kejahatan yang sedang berlangsung.
Namun bukti pengamatan ini menjadi bukti saksi atau bukti dokumenter di pengadilan. Fisikal atau fisik. Jadi jenis bukti ini meliputi benda berwujud yang dapat dibawa secara fisik ke ruang pengadilan, ke ruang sidang. Dan ini ditunjukkan pada hakim. Ya, contohnya seperti jurnal tulisan tangan, kemudian transfer atau telepon. Untuk bukti dokumen sendiri ini merupakan bukti dokumen yang untuk penipuan penyidik menjadi alat bukti fisik di ruang sidang. Hal ini karena dokumen ini didapat secara fisik dan dibawa ke pengadilan. Kemudian untuk dokumentari, nah ini jenis bukti ini mencakup informasi yang direkam, yaitu rekaman video, kemudian ada audio juga atau penyadapan telepon gitu. Nah, berbeda dengan bukti fisik. Nah, bukti dokumentari ini dikatakan sah bila mana sudah dapat pengesahan dari saksi ahli, dalam artian bahwa benar bahwa rekaman ini adalah asli, bukan editan. Kemudian untuk demonstratif sendiri, ini bukti di sini mencakup seperti grafik, bagan, terus kayak rekonstruksi komputer gitu yang disiapkan oleh pengacara atau saksi ahli yang kemudian nanti digunakan dalam kesaksian. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertama, apa sih perbedaan antara forensik scientific dengan crime labs? Oke, di sini saya bisa jelaskan ya. Jadi kalau untuk scientific forensik ini kan memang dia bekerja di laboratorium. Tapi di sini dia berfokus pada bukti-bukti yang sudah dibawa oleh kriminalis gitu loh. Jadi dia benar-benar mengembangkan bukti-bukti yang sudah dibawa oleh kriminalis. Sementara untuk crime lab sendiri ini dia lebih spesifik ke kayak zat-zat gitu loh, kayak racun atau obat-obatan. Nah, itu yang benar-benar diperiksa di bawah mikroskop gitu. Jadi itu benar-benar ke lab biologi atau kimia. Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua pertanyaan 5W plus 2H tersebut harus dipenuhi? Ya, terima kasih Mbak Siska. Dalam mengumpulkan atau membangun sebuah kasus gitu ya supaya siap disidangkan, tidak semua harus dipenuhi gitu ya. Beberapa bukti dapat diperoleh di persidangan gitu ya. Jadi beberapa literatur menyebutkan bahwa hanya tiga jenis pertanyaan aja yang harus dipenuhi. Misalnya yang paling penting adalah bagaimana dia melakukannya, how tadi, kemudian apa modusnya, berarti apa gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah mungkin latar belakangnya why atau siapa gitu ya. Kemudian dari 3 pertanyaan yang udah kita penuhi ini, kita dapat gali informasi berikutnya gitu. Kemudian setelah itu maju ke persidangan, nanti kita peroleh bukti-bukti di persidangan. Misalnya ada saksi-saksi yang menyebutkan bahwa pelaku A kemungkinan besar adalah pelaku utamanya gitu. Jadi who-nya kita dapatkan di sana. Kemudian berapa jumlah yang terduga dicuri atau dikorupsi gitu ya. Itu kemungkinan besar yang how much tadi bisa juga dapat di pengadilan. Kemudian dilakukan audit kerugian, berapa besarnya kerugian. Mungkin kayak gitu Mbak. Oke, berarti artinya harus ada 3W-nya ya. 3W itu yang penting. Iya, 3 Plus pertanyaan. 2H. Ya, demikian presentasi dari kami, Mbak Siska, Mbak Laila, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada penonton yang melihat video ini nanti. Jika ada pertanyaan, mungkin kita akan cantumkan email dalam link YouTube yang akan kita kasih nanti. Jadi, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.